Ternyata di Asuka nyaman ya Mbak ya. Akhirnya kembali lagi ya. Kita ingatkan itu untuk orangnya gitu loh, untuk selamat. Tapi dia kok malah nggak mau ya. Safety itu bukan hanya tuntutan aturan atau lain sebagainya. Safety adalah culture, adalah budaya. Pagi. Halo Sobat Asuka, selamat datang di podcast Suka Talk bersama saya Nindi di sini yang akan menemani teman-teman semua untuk berbincang-bincang sedikit tentang gimana sih kerja di Asuka itu. Nah, tentunya saya akan membutuhkan narasumber. Jadi saya hari ini nggak sendiri, yang pastinya akan ditemani narasumber yang keren-keren banget. Pagi ini saya akan ditemenin oleh teman-teman dari tim HSE. Halo. Ada Mas Haryansyah dan Mbak Putri. Ya. Baik, kita sambil ngobrol santai nih ya Mas Mbak ya. Boleh, silakan. Mungkin bisa perkenalan dulu Mas Haryansyah sama Mbak Putri. Di sini itu namanya siapa sih? Atau ada nama panggungnya kah? Terus sebagai apa di sini? Latar belakangnya gimana? Monggo, siapa yang mau duluan? Rensha. Saya dulu, oke. Dari tadi sudah disebut ya namanya Hari ya. Nama lengkapnya Haryansyah Wijaya. Ya panggilannya Hari aja sih, nggak ada nama panggung ya. Karena kita mainnya nggak di panggung, tapi di lapangan ya. Itu. Mungkin yang rekan saya ini mau kenalan juga. Perkenalkan, nama saya Putri. Saya dikenalnya sebagai Mbak Putri HSE karena di sini ada dua nama Putri nih. Satunya di engineer. Betul. Jadi Putri HSE. Oke, nah Mas Haryansyah bisa dijelaskan sedikit nggak nih tentang Mas Haryansyah? Mas Haryansyah ini sekarang lagi ada di mana, site mana, terus sebagai apa di sini? Silakan. Oke, untuk posisi saya sekarang sebagai HSE Supervisor, tentunya kalau set ini kita naungi all set ya. Dan kebetulan bahkan besok ini saya diluncurkan di set di Balikpapan. Wah, luar biasa. Oh, ikut Ini yang project ya, RDMP? RDMP. Oke. Ini project Asuka ya. Yang mendatangkan 1.500 manpower? Ya, Siap. dengan 1.500 besar itu, maka dari head office untuk menginstruksikan untuk Langsung terjun ya. terjun ke lapangan langsung gitu ya. Siap. Kalau Mbak Putri sendiri nih, apa Mbak? Saya sebagai HSE, kalau di awal ini sebagai HSE engineer Mbak. Sebelumnya itu saya di lapangan sama di proyek-proyek Asuka. Awal masuk itu saya di Shutdown Chandra Asri 2019. Oh, di CAP ya? CAP. Betul. Akhirnya berlanjut ke proyek-proyek selanjutnya, terus akhirnya ditarik ke head office. Dulu di CAP yang mana Mbak? Yang Chandra Asri yang shutdown. Oh, yang di shutdown-nya ya? Iya. Oke, siap. Nah, itu kan di sini ya. Kalau Mas Haryansyah sendiri, sebenarnya orang mana sih Mas? Asli Gresik kah? Atau merantau? Atau gimana? Kemudian sudah berkeluarga kah? Atau pendidikannya terakhir apa? Memang sesuai jurusan kah? Atau gimana? Silakan. Oke. Kalau saya aslinya Surabaya, jadi merantau itu. Merantau ya? Dan Jadi, merantau tiap hari. oh jadi tiap hari PP ya? Jauh tiap ya? hari. Surabaya Gresik ya? Salam berarti. satu aspal biasanya kalau. Salam satu aspal. Iya. Jadi saya sendiri asli Surabaya, setiap hari pagi PP. Walaupun dulu di lapangan juga, sempat di lapangan PP juga, berangkat pagi, pulang malam, gitu ya. Kalau pendidikan saya sendiri awalnya justru berbeda. Oh Menyimpang. ya. Iya. Menyimpang ya? Awalnya di jurusan lebih ke kesehatan ya, ke dunia kesehatan. Lalu dengan berjalannya waktu
awalnya tuh justru ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Ya karena pengennya cuman upgrade aja ke strata 1 ya. Ke S1. Oke. Nah, taunya pada saat itu ada jurusan kesehatan masyarakat. Nah, ternyata di dalamnya itu juga ada prodi K3-nya. Oke. Itu di situ. Awalnya juga bingung nih. Kita apa sih K3 itu kayak gitu. Cuman kalau dari stereotip orang-orang bilang ya, oh K3 itu prospeknya banyak, di mana-mana bisa keterima kerja. Ya, itu doktrin-doktrin awal itu pasti gitu. Betul. Tapi ya memang, cuman semakin juga lebar peluangnya, yang ingin masuk Semakin juga banyak ya, pesaingnya betul. Pesaingnya juga makin tentu. banyak. Iya, gitu. Berarti sudah mengalahkan ribuan pesaing di sini ya Mas, bisa masuk ke Asuka ya? Iya, Betul. Betul Ribuan. sekali. Positif. ribuan. Kalau Mas Heriansyah sendiri di Asuka dari mulai tahun berapa sih Mas? Saya di Asuka mulai tahun 2023 awal. Oh 2003. Itu langsung di site? Ya. Di site. Jadi di site itu, maaf, 2023. 2023. Iya, PPSA. sebelum BPSA. Oh iya. Jadi kalau tidak salah itu di Linde juga, di site oke. Linde. Site Linde ya. Dan itu posisi saya belum jadi HSE, diterimanya pada saat itu jadi first aider saya. Bahkan Oh, oke. jadi first aider lalu naik ke safety man dan safety officer, naik lagi jadi safety coordinator sempat kemarin, sampai ke sekarang safety supervisor di head office. Oke, berarti nih ya Mas, naiknya cepet loh, luar biasa. Oke, kalau Mbak Putri sendiri Mbak bisa ngobrol dikit nggak tentang pengalamannya, pendidikannya sesuai nggak sih? Kalau saya sih Mbak, kayaknya kalau saya kebetulan itu memang backgroundnya tuh dari K3. Jadi masuk ke teknik K3 ini sebenarnya bukan keinginan saya sebenarnya. Oh, oke. Jadi keinginan ayah saya yang mungkin karena beliaunya backgroundnya tidak kuliah gitu Mbak. Jadi pengen anaknya di teknik semua. Saya awalnya nggak ngerti nih Mbak, K3 ini apa, karena ini jurusan baru di kampus saya, di PPNS. Saya lulusan PPNS. Wah, luar biasa. Ya suka nih banyak banget yang lulusan PPNS. Setelah itu cuman saya nggak ngerti prospeknya seperti apa ke depannya, melihat tuh ayah saya kan. Sempat ingin menyerah sama jurusan ini karena terlalu sulit menurut saya. Terlalu sulit, terlalu ribet. Sempat mau menyerah tapi ayah saya bilang gak apa lanjutin aja gitu. Tapi ternyata kedepannya tuh bagus. Kita nggak tahu ternyata mana. Sampai akhirnya ya sudah ngikutin alur saja, akhirnya menjadi HSE karena memang backgroundnya yang sama sampai sekarang. Seperti itu. Kalau HSE berarti background kuliahnya apa sih Mbak? Teknik kesehatan dan keselamatan kerja. Oke, berarti ada teknik keselamatan Iya, gitu ya. Macam-macam di situ. Ada yang kalau saya memang dari kesehatan masyarakat. Di situ ada bagi-bagi, ada kesling, ada epidemiologi, ada K3 sendiri. Tapi semakin ke sini prodi-prodi atau jurusan K3 khusus, memang K3 itu banyak. Oke. Betul. Di kota-kota besar itu banyak sekarang. Oke, jadi ini bisa buat jadi masukan nih ke sobat-sobat Asuka yang nonton. Barangkali gimana sih jadi HSE itu harus kuliah di mana sih? Jadi kan mereka itu ada gambaran, oh ternyata ada loh teknik keselamatan kerja gitu. PPNS, Di PPNS, silakan. Kalau Mbak Putri sendiri di Asuka sudah dari tahun berapa Mbak? Saya di Asuka tuh dari tahun 2019 sampai sekarang. Sempat waktu itu saya keluar dari Asuka, setelah itu ditarik lagi di Gresik sini, terus bergabung dengan Mas Heriansyah di Project PPSA Linde. Jadi partner gitu ya. Menjadi partner. Oke, siap, Jadi kita siap. menjadi partner di mega projectnya Linde. Iya betul yang itu ya. Jadi ternyata di Asuka nyaman ya Mbak ya. Akhirnya Betul, kembali lagi ya. betul, Sangat kembali begitu lagi. nyaman ya kan kerja di Asukanya. Jadi sobat Asuka kita tahu kan bisa membuktikan bahwa seberapa nyamannya nih kerja di Asuka. Ada yang akhirnya keluar dan kembali lagi gitu ya Mbak ya, bener ya. Betul, ini Asuka loh.
Kalau Mbak Putri biasanya yang dulu pertama masuk itu di project mana Mbak? Di office langsung kah? Atau? Oh enggak, jadi Oh yang di setelah CAP tadi iya, ya? betul. Jadi bermula tuh dari lapangan dulu, Mbak. Kita di lapangan dulu semua, sama seperti Mas Aryansyah. Semuanya bertahap. Jadi kita tidak ujuk-ujuk langsung di head office. Enggak, mungkin teman-teman melihatnya sekarang oh kita enak di head office. Tapi kita sama, memulainya tuh dari bawah. Semuanya dari bawah, kita pelajari akhirnya baru ditarik ke head office. Seperti itu. Setelah selama 7 tahun tadi ya Mbak ya? Iya, betul. 7 tahun Sobat Asuka, Mbak Putri sudah di Asuka. Pasti sudah banyak suka dukanya ya Mbak ya? Banyak sekali, banyak sekali guys. Kalau diceritakan tuh kayak jadi novel guys. Coba Mbak boleh dong dibagi sedikit apa sih suka dukanya kerja sebagai HSE? Banyak banget. Cuman semenjak di head office ini, mungkin karena banyak berkutat dengan dokumen ya. Di lapangan juga, cuman kita banyak berkutat dengan dokumen dan Mas Aryansyah juga tahu. Jadi saat kita akan memulai project itu, kita kan pasti submit untuk SMS dan dokumen-dokumen lainnya ya, tender ya, seperti biasa. Wah itu sangat gedebak-gedebuk guys. Jadi itu kalau guys. sobat-sobat tidak percaya, Sobat Asuka ya nanti silakan bisa dibuktikan sendiri. Itu saya yakin pasti gedebak-gedebuk. Sampai proses preparationnya project sebelum mulai itu kita prepare semua PPI-nya. Wah itu sangat gedebak-gedebuk sekali. Tapi dipastikan sih maksudnya kita tuh dengan proses yang sebegitu sulitnya itu, alhamdulillah proyek kita tuh selama ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Selalu pasti sukses guys. Alhamdulillah. Jadi emang persiapannya yang susah ya Mbak di awal ya, tapi kan setelah itu jadinya lancar semua. Kalau dari Mas Haryansyah sendiri, apa sih Mas suka dukanya kerja di Asuka? Oke, suka dukanya ya. Tentu dimana pada saat proyek ini nggak semuanya ideal. Nggak semuanya ideal. Kadang-kadang kalau kita ngomong, oh iya kita harus pemenuhan safety gini dan lain-lain sebagainya. Tapi nggak semuanya itu bisa ideal. Tapi kita yang di lapangan kadang-kadang ya, saya pernah di lapangan ya mungkin dengan keterbatasan apapun itu, ya kita harus mengendalikan bahaya-bahaya ini dengan ya skill kita, dengan pengetahuan kita, gimana sih caranya untuk meminimalisir bahaya itu. Itu yang serunya di situ. Apalagi di safety ini kalau orang bilang safety itu yang penting pakai APD, enggak juga. Ternyata kita di sini itu ada serunya itu di mana pada saat kita kontak dengan orang baru, pekerja baru ya, dengan mungkin pekerja yang baru masuk project dengan yang udah berpengalaman itu berbeda. Kita intervensinya, kita ngobrolnya itu beda. Gitu ya, serunya di situ kita bisa, ternyata ada sih orang yang kayak gini kayak gitu. Nah, iya benar. Unik kadang-kadang. Orang proyek tuh unik banget sumpah, out of mind-nya kita, out of the box. Iya. Dan itu yang menjadi hiburan kadang-kadang kalau kita kadang-kadang ya pusing, tapi kadang-kadang ya ada lucunya. Iya benar. Lucunya. Kadang-kadang ada gini. sesuatu yang lucu. Itu kita ingatkan itu untuk orangnya gitu loh, untuk selamat. Tapi dia kok malah nggak mau ya kayak Iya gitu. betul. Itu lucunya nih kalau orang bahasanya orang lapar, contohnya orang lapar dikasih makan tapi dia nggak mau, ya terus mau dikasih apa gitu loh. Agak susah ya. Iya. Gitu gimana sih Mas? Biasanya kalau sebagai safety ya di lapangan nanggepin orang-orang yang susah diatur kayak gitu akhirnya gimana? Iya, kalau dulu sih yang pertama kuncinya kalau dulu saya zaman kuliah ya, dulu di Semarang saya kuliah. Salah satu guru saya, dosen saya di Muhammadiyah Semarang itu promosi sedikit. Muhammadiyah Semarang. Nggak mau kalah sama PPNS guys. Jadi beliau itu yang pertama apalagi kerja di lapangan ya, jangan baper. Jangan baper. Kuncinya di situ. Makanya kadang-kadang kita beliaunya dosen muda ya, ya, ngumpul dengan angkatan atas dan lain sebagainya. Kita dilatih walaupun ngobrol bagaimanapun jangan baper. Kadang-kadang kan di lapangan ada tuh kasus-kasus yang baper gitu ya, saling rebut
pasangan dan lain Betul, sebagainya sampai betul. pukul-pukulan. Waduh, itu susah banget. Namanya kita sama-sama kerja di lapangan panas-panas bareng ya, kita harus saling ngerti lah itu ya. Itu sih susahnya di situ juga. Oke. Terus apa lagi Mas selain jangan baper? Kalau selain jangan baper, kita juga kadang-kadang yang harus kita lihat ya sebagai safety kadang-kadang bukan hanya secara teknik. Yang saya bilang tadi, kita paling banyak itu intervensi ke manusia. Betul. Kalau alat sih, misal alat, rusak, Bisa diperbaikin Perbaikin. gitu ya, aman gitu. Aman. Rusak nggak bisa perbaikin, ganti yang baru. Nah betul. Tapi manusia nggak bisa digitukan, nggak bisa. Manusia ada capeknya sedikit, nggak mungkin terus udah kasih obat aja, kan nggak bisa. Nggak bisa, bukan robot. Bukan Betul. robot Bukan juga. robot, guys. Ada perasaannya mungkin yang menjadi sulit adalah gini, yang dikhawatirkan ada pemikiran-pemikiran di rumah, misal masalah keluarga, akhirnya dibawa ke Ya. dunia kerja, di pada saat bekerja, pengaruh konsentrasi. Nah Saat itu bekerja. penyebabnya ke kecelakaan kerja bisa. Nah ya, benar. Jadi kadang-kadang kita ya jadi konselor, jadi psikolog gitu juga. Jadi ya. banyak ya. Jadi HSE tuh udah jadi apa aja guys di sini, udah memegang apa aja lah pokoknya. Iya, benar. Palu gada, palu mau gue Gak ada. Mana nomor satu guys. Kita harus tahu mesin itu gimana cara kerjanya, cara kita bekerja ketinggian, kesehatan juga, psikologi juga. Nah ya, psikologis itu yang penting. Ya, biasanya kan manusia itu beda-beda kan ya Iya. Mas. Karena sulit kalau misal alat yang rusak bisa kita lihat, tapi manusia secara psikologis kita ngelihatnya nggak bisa. Orang itu pagi-pagi semangat, tapi ternyata ada masalah di batinnya, itu yang susah kita galinya di situ. Itu makanya guys, dari departemen kita itu ada namanya refreshment untuk manpower. Kita mengadakan training-training itu berkelanjutan. Nah. Jadi untuk semua, untuk dari helper sampai ke staff itu ada terus. Itulah yang kita lakukan di departemen kami. Tadi apa dilakukan apa Mbak? Sebuah refreshment ya. Jadi training-training internal dan eksternal juga dilakukan. kalau refreshment itu sendiri berarti tiap project atau Iya gimana? betul, biasanya teman-teman yang melakukan di lapangan refreshment gitu, kayak bekerja di ketinggian itu berlanjut terus. Tapi sekarang itu teman-teman namanya on the job training ya. Ya, Lebih OJT. ke OJT, namanya on the job training. OJT dulu. Jadi langsung dilakukan di lapangan oleh para pekerjanya. Seperti itu guys. Dan di situ biasanya bisa memfasilitasi diskusi singkat mungkin kendala dari pekerja. Misal, cara kerja aman kayak gini loh Pak, tapi saya kesulitan Mas kalau kayak gini gitu misalnya. Itu bisa open discuss. Open Jadi bukan hanya Dua satu arah. arah. Iya, Dua arah. iya. Dua arah Jadinya bisa. dua arah ya, Iya. berdiskusi, mencari jalan tengah gimana gitu ya. Cukup menarik ya Sobat Asuka. Dari suka duka ceritanya teman-teman dari HSE ini. Dari sekian banyak cerita Mas dan Mbak Putri ya. Boleh dong dibagi motivasi dan kata-kata hari ini untuk teman-teman Sobat Asuka yang lagi nonton. Oke. Kalau motivasi ya untuk Sobat Asuka ya ini ya. Untuk Sobat Asuka. Asuka. Sobat Asuka. Jadi kalau kita yang dari tim HSE atau safety, kalau menurut saya paling banyak yang di banner itu kan safety first ya. Bukan hanya safety first, tapi safety itu bukan hanya tuntutan aturan atau lain sebagainya. Safety adalah culture, adalah budaya. Asik. Siap. Safety adalah budaya. Jadi gambarannya gini, kalau kita mungkin orang Jawa atau orang suku lain ya, mungkin ada budaya-budaya tersendiri, kalau nggak melakukan itu malah menjadi asing, Ya. aneh gitu, aneh sendiri. Kalau kita nggak safety dari diri sendiri, aneh kita, siapa kita kan gitu. Jadi safety adalah budaya. Safety adalah budaya. Oke. Betul, Gitu, saya setuju, kalau Mbak. Puput- Jadi safety itu harus dimulai dari diri Sobat Asuka sendiri. Jadi kalau memang sudah biasa berperilaku safety, saya yakin di hari-harinya pasti juga akan melakukan se-safety itu, se-safety mungkin guys. Siap. Bagus banget motivasinya dari teman-teman HSE. Jadi safety adalah budaya.
Safety adalah sebuah kultur, bener ya Mas ya, budaya dari diri sendiri. Kalau enggak dari kita sendiri, mau siapa lagi, ya kan? Betul. Karena safety adalah yang utama. Kita bekerja, anak-anak kita akan menunggu kita di rumah. Jadi kita harus bekerja yang safety biar bisa pulang ke rumah, balik ke rumah, ketemu anak, ketemu istri ya Mas ya, ketemu keluarga di rumah karena mereka menantikan kedatangan kita di rumah, gitu ya Mas ya. Tentu. Baik, sepertinya cukup untuk podcast hari ini karena Sobat Asuka tahu aja ya, Mas Haryansyah dan Mbak Putri ini saya culik untuk podcast ini padahal mereka ada deadline banyak ya. Real gitu. Membaca SMS banyak hari ini. Jadi mungkin nggak bisa panjang-panjang. Cukup sekian untuk podcast hari ini. Mas Haryansyah, terima kasih. Mbak Putri, terima kasih untuk podcastnya hari ini. Atas perdananya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Yes. Good luck juga buat tender-tendernya ya. Dan safety-nya. Oke, Sobat Asuka, terima kasih cukup untuk podcast hari ini. Kita bertemu lagi di podcast selanjutnya. Dadah. Bye-bye.